Bismillahirrahmanirrahim. Joker Collection by Ilham Saputra. Berapa bahaya penyakit dengki? 8. Yang pertama dari 8, ifsadut ta'ah, runtuh seluruh amal ibadah. Kasihan. Ka majelis taklim datang aja, ka urunan datang, sembahyang berjamaah rajin, lawan laki taat, sehingga kebaikan-kebaikan banyak yang numpuk dikerjakannya. Alhamdulillah. Tapi sayang, 1000 sayang, batin dangki dengan orang lain. Seluruh ibadah yang dikerjakannya sejak kecil, sejak akil balik tidak ada nilai, hancur seluruhnya. Sianlah. Mudahan diampuni Allah Ta'ala datun ini kita bahrina kada sempat belajar menghilangkan penyakit dangki. Kesian. Apalagi saingan, Allah Akbar, calon sama pada calon presiden, sama pada calon gubernur, sama pada calon bupati, sama pada calon camat, sama pada calon lurah. Yang satu pangkat, yang satu diterima oleh masyarakat, yang satu tidak. Kalau saja yang tidak, ini penyakit dangki berbahaya. Awas muhai, awas kam, awas, awas kam, bini kam kena muka ada gigilaan mulai. Aku tulak ke dusun, anak berangkat ke dusun. Itu bahayanya. Maka itu saya sudah katakan, mengantisipasi kalau orang sudah naik daun, itu jangan lupa membaca surah Al-Falaq 13 kali sesudah selesai salat asar. Wa min syarri hasidin. Itu pedagang, pejabat, pokoknya bagus banget dibaca selesai sembahyang asar. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, kalau sampai kepada wa min syarri hasidin, Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah Muhammad, kau harus berlindung kepada aku Muhammad, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena kita bicarakan nanti bahwa penyakit dangki itu titik jenuh terakhir adalah al-qatlu, membunuh. Sangat berbahaya. Pokoknya karena zaman melihat orang dapat nikmat, kayak apa caranya seorang kada kau mahantup upahakan. Nah, kalau yang pertama bahwa seluruh amal ibadah kita itu hancur, bersumber kepada hadis junjungan kita Rasul tadi, iyyaka wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab wal usba. Takuti penyakit dangki, karena dangki itu memakan kebaikan seperti mana kayu kering dimakan oleh api. Allah, kayu kering dimakan api. Bangunan yang terdiri dari juta, miliar, triliun, berkubarnya api dengan waktu relatif, waktu yang sebentar sudah sirna bangunan itu di persada bumi. Sejak akil balik kita kerjakan ibadah, kita kumpul ibadah, tapi selalu diserang penyakit dangki, kada enak hati melihat orang dapat nikmat, hancur ibadah kita. Yang kedua, al-ifdha ila fi'lil ma'asi. Orang penyakit dangki itu al-ifdha ila fi'lil ma'asi, atau izdiyadatul ma'asi, bertambah-tambah maksiat. Ya Allah, Pak, Bu, kebaikan sudah gugur hancur, maksiat dicatat turun. Apa gunanya hidup lagi? Coba kita bayangkan, apa gunanya kita hidup di dunia panjang umur kalau seluruh ibadah kita itu hancur, kemudian ibadah kita hancur, maksiat tulis surang terus bertambah, tidak ada gunanya lagi hidup ini. Karena menurut Imam Ghazali punya alasan, idil hasidu la yakhlu imma bi ghibatin au namimatin. Karena orang penyakit dangki tidak sunyi-sunyinya, ada kalanya ado domba, ada kalanya mengupat. Tengah malam tuh bila nang dini tuh dangki, kuyanya tuh nang sebelah rumah tuh abahnya aja. Tuh umanya Udin sebuah rumah tuh aja. Dari padek tuh
betianan pulang ngapa masa terserah orang bebi belaki itu betianan gak ada kah nah orang nak ada sing lakian tuh bang betianan oh kalau seorang nih jadi bibinin betianan tuh gura kada sing lakian tuh ada ikutan Siti Maryam tuh kan kada sing lakian mbak anak kan pian Siti Maryam lah pian ijah Maryam tuh malaikat meniup di lengan baju menggelembung ke parut ada Andika si Udin merujaknya di tengah awak bepala bana menuruti Maryam tuh kada gagampangan Maryam tuh saumuran kada suah ke pasar seorang naran Maryam talu kali sehari ke pasar kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna lakiha karena orang dangki manguya ado domba ya Allah mengupat ado domba anjur atar ya Allah ado domba anjur atar anjur domba diadu ado domba apa sebutnya lagi ado domba anjur atar maksudnya lagi enggak ada 3 tuh nah adu domba diadu anjur atar dianjur ini tuh jaga gawian tak nya 3 aja dah adu asah diadu itu 3 adu asah adu domba anjur atar hari-hari gawian lah itu aja tuh penyakit dangki tuh punya kada penyakit dangki orang betianan enggak kada sing lakian itu kan itu urusan orang apa kita mau itu kita lebih banyak dosa daripada orang lain kenapa aku mengharungi urusan orang kita menguyahi orang itu ini akunya kita banyak nih berdosa padanya inya mungkin maksiatnya itu aja kalau aku banyak lagi maksiat padanya kita tutup mata aja atas kesalahan orang lain mersitan kita tidak tahu kita urusan orang lain dan kita mengaku lebih banyak dosa aku daripada dia. Kalau penyakit kita dalamnya kadada bersih tapi punya penyakit bersih kadada bersih dalam batin kalau perlu buat dalam koran kalau perlu dicihakan ini tuh Guru Bakri tuh ini tuh ini kayak apa caranya menutup kemuliaan orang kayak apa caranya supaya orang lain melicikkan ini juga ikut itu terdapat di dalamnya penyakit dangki kita sudah bicarakan yang paling banyak diserang penyakit dangki menurut dalam cerita yang kita ceritakan yang telah lewat adalah menurut Nabi Musa cakapan dengan iblis yaitu 2 ustadz dan kiai dengan pedagang itu rawan dangki itu rawan mana dangki itu guru sama pada pedagang sama itu rawan pada dangki jadi kita harus waspadalah ujar Bang Napi yang ketiga kalau amal ibadah sudah runtuh tidak ada nilai maksiat bertambah yang ketiga hermanus syafa'ah Nabi kada mengakui ya Allah apa gunanya lagi hidupmu Nabi kada mengakui umat siapa kita umat Abu Jahal nah Pak sekali lagi ini kita harus datang ke majelis taklim untuk membersih batin kita jadi kalau di kampung itu tahu kerja pagi sore kita cuma sekedar kawan sekedar itu aja ada sampai ke hati jangan usah jangan dikawani pastinya didintu aja bahasa Banjarnya sebab apabila kita mengawani orang jahil yang kada mau datang ke majelis taklim kita berhasil didangkinya gagal dihapus satunya hapus di muka dari baiknya di belakangan lain itu yang dikatakan peribahasa pampat di luar rencong di dalam di lidah pandai bertanam tebu dalam hati racun berbisa ujar orang Kalua sangat membahayakan hermanus syafa'ah Nabi kada mengakui umat ya Allah sekali lagi mudahan datun ini kita diampuni bahari nagainlah kada sampat membersihi batin ini dangki aja seumur sih mati coba yang bersumber pada hadis Rasulullah minni du hasadin wala du namimatin wala du kahanatin wala ana minhu
Kesimpulannya, kada aku akui umat tiga ini. Pertama, orang yang mendengki orang. Yang kedua, orang yang anjur atar. La yadkhulul jannata nama. Anjur atar, adu asah, adu domba. Kenapa Rasul kada mengakui umat orang yang anjur atar? Sangat membahayakan. Bahaya banyak. Misalnya, ada seorang perempuan nang muar lawan bini Guru Talib. Ini misal nang kada dikakui umatnya. Datangnya Guru Talib tulak pembacaan. Akun jangan misalkan lah, akun aja. Nggak ada akun kada jadi kita nalain pulang. Datang bini maka pindah belanji ungah mana. Guru Talib perhatian bacaan. Assalamualaikum. Ujar bini Guru Talib, Waalaikumsalam. Masuk bu. Apa kabar? Mana guru? Guru mana? Ngelintuk, pina lintuk guru mana? Oh iya. Ujar bini Guru Talib, sidin aur bacaan. Napa bu? Napa garang? Jangan harap-harap si Dine. Guru-guru wayah ini. Napa bu? Jangan terlalu harap si Dine. Napa bu? Terlalu harap si Dine kayaknya. 3 anaknya hanya ketahuan. Paham ya lo artinya tak? Artinya mencuriga sudah memadahkan bahwa Guru Talib babini anom. Itu kan ipetnya tak? Benaran gak bu? Nah, rancak kalau malam-malam rajin tengah malam hanya datang. Rancak ibu. Nah, babacaan bapadah narai padahal manggilin lang maka bisa bagamat anaknya tumbak lawan sarapang tauman jemuhanya nih benaran gabu balik lagi aku tak akan dikemana madahkan sini naik awas yang dikam tuam tidak manca ancap suar-muar badannya ibu ibu karena terdengar kada bulan Rajab itu bacaan tengah malam datang nah ayam tak ya tak awas yang mau datang nah di mana Guru Talib didatangi pulang oleh si bibi ini tadi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Pian racak ya guru bacaan tengah malam datang. Nanaran tugaskan masyarakat meminta lawan ulun kada kawai. Kasihan pian guru. Kenapa kasihan? Kasihan pian dah. Kasitu kamari mencariakan bini, ternyata bini na kayak itu ya Allah. Kenapa garang bu? Nah bibinian wai ini ya. Pulang nih, masa panggal pulang menyalok. Mun aku kayak itu bini guru ay kada mohan makada mempiraga kada bibinian guru ay kada seikong guru ay jangan guru ay jangan bujur tuh kasihan pian napa garang ya Guru Talib kasihan ulun melihat ini mata seorang nah begalut di rumah begalut aja orang badakan begalut kan midai Guru Talib ini midai nang Guru Talib umahnya nih soroh bacaan soroh kemana-mana aku cocok aja nya juga bah nah kayak itu bibinian leh awas kalau aku datang enak maka ujian namanya tadi awas mendatang juga 2 awas dah kasihan Guru Talib hanyar datang mandak sepeda motor di sebelah kerasinya abahnya jangan lagi datang ke sini tutup bini anum jan ya Guru Talib menyuruh aku tutup bini anum seorang tukang anak salingkok nah nyata kira
mun kita rusakan tuh panjang mana kisahnya nih tata itulah tuh nang bibini nang belanji tadi tuh nang belanji tuh nah pasti masuk neraka dijamin Rasulullah. Untung mana nih pasti masuk neraka dijamin karena hadis Nabi la yadkhulul jannata namam, hancur rumah tangga orang, apalagi nang di rumah tangga itu nang bini naranya minah, hancur minah. Sian. Dalam hadis ini la yadu apa? La yasamini du hasadin wala du namimatin wala du kahadat. Orang nang datang lawan dukun. Nang kebanyakan nang datang lawan dukun ini bibinian. Nang di madu omah ada kisah lagi ya. Wani mati jadi hantu. Asal laki baampih babini anom. Dan mun hendak bini kita di rumah tuh kita nih hendak minum banyu tawar terus bahkan babini di sini banyu tawar, di sini banyu tawar, di jambaknya banyu tawar terus semua habis banyu tawarnya nyata. Dan di binian pulang mun hendak langsing awak kada usah macam-macam obat diet, kada usah biniak laki itu nah biniakan langsing awak langsung tuh dijamin enggak langsing. Tapi stres pang jagarnya tuh. Yang keempat kita kembali bahayanya penyakit dangki. Yang keempat dukhulun nar, masuk neraka. Coba pikirkan dah dalam hati jadinya. Cuma tadi Anda mengetahui bila orang dapat nikmat kita marah, bila dapat nikmat kita dalam hati muar lawan orang, dapat musibah kita bahapus. Iya dah, iya dah nang bahayanya nang delapannya. Yang keempat masuk neraka. Yang kelima yaitu husnun daimun bila faidatin bal ma'wizrin, sakit hati bahasa Banjarnya satumbangan, sakit hati buat selama-lamanya. Itu yang kelima. Si anu aja nukar motor garing iman nukar motornya nukar toko pulang aja. Ya Allah dibawa ke rumah sakit. Ibah itu aja nang bini pulang nang bini pulang nih membini akan inya umar rukunnya di rumah tangga mati kesian. Sakit hati. Jadi kita kalau hendak sakit hati buat selama-lamanya silahkan dangki lawan orang. Apa kita mengetahui orang lain? Orang dapat nikmat kita suka, orang dapat musibah kita sedih, normal hati kita. Yang keenam al-ifdha ila idraril ghair. Nah ya sampai al-qatl. Yang keenam yaitu membawa kepada orang lain mudarat sampai usaha orang penyakit dangki itu membunuh. Seorang kada kau membunuh upahkan. Nah ini bahayanya penyakit dangki. Apa tidakkah kita ingat cerita Nabi Yusuf? Apa tidak ingatkah kita cerita putra Nabiullah Adam alaihissalam antara Kabil dengan Habil? Itu dangki. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaba inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin sampai kepada ayat uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ujar Yahuza, sudah Yusuf campakkan dalam sumur. Usaha terakhir orang penyakit dangki al-ifdha ila idraril ghair, yakni al-qatlu. Usaha terakhir adalah hendak membunuh. Bahasa Banjarnya
kada nyaman hati melihat orang nyaman, kada puas, kada hapus, mung kada orang tuh mati. Nah, kembali kepada tadi bikin ranjau qul a'udzu birabbil falaq 13 kali sesudah sembahyang sah. 7 umyul kalbi, mata hati buta. Aduh, kalau sudah mata hati buta tidak ada manfaat lagi hidupnya. Wa idza matatil qulubu lam tanfa'hul mawa'id. Apabila kata Rasul mata hati ini buta, tidak manfaat lagi nasihat. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa kesalahannya? Dangki lawan orang. Ayo japian kalau orang dangki itu tak umbai di warung, bayariakan dia minum banyu. Tadinya ingat apa enggak baikan seorang? Tatap di mana ada kesempatan hati hantupnya. Itu penyakit dangki. Jadi kalau kita ambil satu kesimpulan, orang jahil kada perlu kita terlalu banyak bergaul. Sekali lagi, orang jahil jangan terlalu kita banyak bergaul, karena inya jahil kita berhasil, didangkiinya gagal kita dihapusakannya. Atau nang kada mau duduk ke majelis taklim, tahu dagang aja, tahu bahumah aja, tahu jabatannya aja, kada pernah duduk ke majelis taklim, apalagi membahas masalah dangki ini. Jangan dikawani. Paling assalamualaikum, kemana pian, selesai. Sampai sehati berbahaya, berbahaya, dibunuhnya kayaknya. Apalagi orang jahil. 7 yang terakhir, yang ke-8, al-hirman wal khudlan. Orang itu tidak akan bisa mencapai kedudukan orang yang didangkiinya, dan orang itu bertambah kehina. Bungol banaja guru bakri itu bacaan banyak pada orangnya, bungol banaja kada mau tuh inya bacaannya kada mau tuh banyak kayak orang tuh, kada mau tuh, dan tambah hina. Berbeda dengan orang tawal tuh duduk mendengar, nah itu nak umpat juga bertambah mulia. Karena dalam hadis Rasul, al-hasud la yasud. Orang dangki tidak bisa jadi pemimpin yang diridhai oleh Allah. Joker Collection by Ilham Saputra. Just for the best.